Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Sofia memukul tubuhnya beberapa kali. Entah kenapa akhir-akhir ini dia sering menabrak orang. Ayo, ke Sofia. Jaiden menyentuh pundak sekretarisnya, menatap dengan khawatir. Sofia tersiap. Ia benar-benar bodoh. Badan besar dan kokoh seperti Jaiden bisa tidak ternotifikasi oleh matanya. Sepertinya ia perlu memeriksakan otak dan indera penglihatannya. Aku baik-baik saja. Sofia semakin terkejut saat menyadari posisinya dengan Jaiden. Saat menyadari pria itu menyentuh pundaknya. Benarkah? Jaiden melepas sentuhannya. Tak seharusnya ia memberikan perhatian seperti itu. Apalagi di luar kantor seperti ini. Kamu pasti tidak baik, Sofia. Cika menyela. Ia menarik tubuh Sofia mendekat pada dirinya. Aku memanggilmu ratusan kali, tapi kamu malah mengabaikanku seolah aku tidak ada. Ketut Cika. Sofia pun langsung menatap sahabatnya itu. Matanya melebar, seakan tak percaya dengan ucapan Cika. Benarkah? Tanya Sofia. Cika yang gemas sontak memukul kepala Sofia dengan pelan. Harusnya tadi aku merekamnya, biar kamu percaya sama apa yang aku omongin. Jaiden tersenyum samar. Namun senyum di wajahnya berubah seketika saat melihat bekas merah di leher Sofia. Bekas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai pria, tentu Jaiden sangat paham dengan bekas seperti itu. Kedua wanita itu pun kembali pada Jaiden. Duh, maafin aku Jai. Untung kamu gak ikutan jatuh. Mana mungkin Jai jatuh. Dia terlalu kokoh buat kamu jatuhin Sofia. Potong Cika. Jaiden hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Ia berusaha tenang, mengendalikan ekspresi wajahnya. Walau sejujurnya, hati pria itu mendadak sakit. Lain kali hati-hati ya Sofia. Jaiden kemudian meninggalkan keduanya. Ia tak bisa berlama-lama. Perasaannya semakin tak karuan melihat leher Sofia. Kenapa Jai melihat Sofia seperti itu? Batin Cika. Ia rasa ada yang salah dengan otaknya. Setiap kali melihat tatapan Jaiden pada Sofia, Cika merasa bahwa pria itu memiliki perasaan terhadap sahabatnya. Tetapi mana mungkin? Semua orang sudah tahu bahwa Sofia sudah menikah. Tidak mungkin pria seperti Jaiden menaruh hati pada wanita yang sudah bersuami. Cika harap apa yang dipikirkannya salah. Hanya terkaan bodohnya saja. Hei, kenapa sekarang kamu yang malah melamun, Cika? Sofia menepuk pundak Cika. Jangan-jangan kamu sedih ya karena Jay sudah pergi ya? Sofia mencolek pipi Cika. Kagak, sahut Cika. Udah, ayo masuk. Sekali lagi Cika memikirkan ulang apa yang terjadi baru saja. Ia termenung beberapa menit. Mungkinkah yang dilihatnya salah? Sofia masuk ke ruangan kerjanya. Ia melihat Jaiden sedang tidak ada di ruangannya. Ia pun segera menata berkas agar ia bisa segera memberikannya pada atasannya itu. Menit-menit berlalu, hingga tanpa ia sadari sudah 1 jam lebih 20 menit sudah terlewat dan atasannya belum juga menampakkan batang hidungnya. Loh, Jai kemana? Gumam Sofia. Ia pun meraih ponsel yang terletak di sebelahnya. Langsung menghubungi nomor Jai. Jai, kamu di mana? Tanya Sofia. Jaiden menghela napas panjang dan berat. Ia mengusap wajahnya. Angin yang menerpa wajahnya cukup keras. Cuaca pagi ini pun sangat mendukung hatinya yang tiba-tiba kelabu. Ada urusan sebentar, dalih Jaiden. Baiklah, aku sudah menata dokumen ke mejamu, Jai. Iya, terima kasih, sahut Jaiden lemas. Sofia terdiam sesaat. Kenapa ia merasa ada yang berbeda dari Jaiden? Kamu baik-baik saja kan, Jai? Tanyanya khawatir. Jaiden tidak mungkin tiba-tiba sakit kan? Apalagi tadi pagi mereka bertemu dan sepertinya Jaiden baik-baik saja. Tidak terlihat seperti orang sakit. Ya, aku baik-baik saja. Jaiden menarik nafas. Udah dulu ya. Obrolannya dilanjut nanti saja. Oh, oke. Percakapan singkat itu pun terputus. Sofia menaruh ponsel ke meja Jaiden. Apa dia benar-benar baik? Kenapa aku merasa kalau dia tidak dalam keadaan baik-baik saja? Sofia berdiri beberapa detik, mengalihkan pandangannya pada dokumen yang tertata di meja Jaiden. Setelah panggilan itu terputus, Jaiden menatap ponselnya lamat-lamat. Bahkan wallpaper ponselnya adalah foto Sofia dan dirinya.
Ia benar-benar tidak bisa menutupi perasaannya. Ia juga tidak tahu bagaimana cara melupakan perasaannya terhadap Sofia. Jayden tahu perasaannya salah. Ia harus melakukan sesuatu dengan perasaannya sebelum rasa cintanya semakin tumbuh dan jadi besar. Apa mungkin aku harus pergi? Pikir Jayden. Mungkin dengan tidak melihat Sofia dan meninggalkan kota ini sejauh-jauhnya, maka perasaan itu akan menghilang. Apa keputusannya sudah benar? Entahlah. Cika menatap monitor komputer, tetapi otaknya tidak benar-benar fokus dengan apa yang ada di depannya. Ia bahkan tak sadar bahwa ia tidak mengetik apapun sejak tadi. Tidak mungkin, gumam Cika, menepis apa yang ada dalam pikirannya. Ia tengah berargumen dengan dirinya sendiri. Ah, bodoh. Ia mengacak-ngacak rambutnya sendiri, kemudian berdiri. I need coffee, tandasnya. Cika melangkah bak robot, terlihat kaku dan sesekali ia melamun. Sampai akhirnya ia berpapasan dengan Jayden yang tidak menyadari kehadirannya. Cika pun refleks, langsung mengejar atasannya. Pak Jayden, sapanya seraya menghadang Jayden. Langkah Jayden seketika berhenti. Saat ini ia tidak ingin diganggu, tetapi sosok yang ada di hadapannya bukan orang yang akan mendengarkan orang lain. Ya Cika, ada apa ya? Tanya Jayden. Ia berusaha meladeni Cika seperti biasa. Cika mengernyit. Ia berjinjit untuk melihat wajah Jayden sedekat-dekatnya. Kamu baik-baik saja kan, Jay? Tanya Cika. Ia memiliki mata seperti seorang peramal, karena Cika mampu mengetahui banyak hal dari tatapan seseorang. I'm fine. Jayden menyunggingkan senyum tipis. Udah dulu ya. Sofia bisa ngamuk ini, alasannya. Wanita memang menyeramkan. Jayden cukup was-was dengan kepekaan yang dimiliki Cika. Tiba-tiba menanyakan hal seperti itu. Seolah wanita itu bisa melihat dengan jelas apa yang dirasakannya saat ini. Oh, oke, Jay. Cika menggeser tubuhnya, memberikan jalan untuk Jayden. Oh Tuhan, apa yang aku lakukan? Kata Cika dalam hati. Seharusnya dia tidak seperti itu. Harusnya dia tidak tiba-tiba bertanya. Seolah-olah mereka sangat dekat. Dan apa-apaan tadi? Untuk apa dia menatap wajah Jayden secara dekat? Itu sangat tidak sopan. Sebagai wanita, dia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Bagaimana kalau Jayden menganggapnya aneh dan merasa risih? Hal terburuknya, Jayden malah menjauhinya. Bodoh, aku memang bodoh. Cika menepuk kepalanya berkali-kali. Ia kehilangan kendali sampai tak sadar diri. Kenapa aku melakukannya? Dasar bodoh, runtuknya lagi. Ting! Notif pesan masuk ke dalam ponselnya. Cika mengusap layar ponsel. Salah satu kenalannya mengirimnya sebuah foto. Ini suami temanmu itu kan? Cika terbelalak. Dilihat dari manapun, pria yang ada di dalam foto itu memang Daniel, suami Sofia. Kamu tidak mengeditnya kan? Teman Cika berprofesi sebagai jurnalis. Mungkin saja ia memang sengaja mengedit foto Daniel untuk menyebar berita bohong. Bukankah ada aplikasi semacam itu? Bodoh. Untuk apa aku melakukannya? Lagi pula reputasi suami temanmu itu memang sudah buruk. Aku kan sudah memberitahumu sejak awal. Cika masih tak percaya. Terlebih wanita di dalam foto berbeda dengan wanita yang dia temui di tempat makan itu. Apa benar rumah yang beredar di luar sana? Apa Sofia sudah mengetahuinya? Kalau begitu, aku ingin semua bukti-buktinya. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ikut aku. Daniel berbicara seakan-akan dia memerintahkan bawahannya. Sofia yang baru selesai makan itu pun mengikuti suaminya. Debar yang tak biasa mulai memenuhi rongga dada. Apa yang ingin dibicarakan suaminya? Sofia mulai menerka-nerka. Apa tentang kejadian kemarin malam? Sungguh, Sofia tak ingin mengingatnya lagi. Malam itu adalah kesalahan paling fatal yang pernah ia lakukan. Keduanya kemudian masuki ruang kerja. Pria itu terlihat sedang mencari sesuatu di dalam laci, sementara Sofia duduk di kursi, kedua tangannya berada di atas paha. Ia seperti seorang yang sedang menunggu hukuman. Daniel meletakkan selembar cek menyodorkannya pada Sofia. Aku tidak pernah meniduri seorang secara percuma, jadi ambillah ini, ucap Daniel dingin. Tubuh Sofia seketika lemas. Hati kecilnya seakan terhempas. Perkataan Daniel sangat melukai harga dirinya. Melukai sebagai seorang istri, juga sebagai seorang wanita. Suaminya secara sadar menyamakan Sofia dengan wanita-wanita di luar sana. Wanita yang melakukan hubungan demi uang. Sebegitu rendahkan Sofia di mata Daniel. Nona mau kemana? Tanya Hendra. Tak biasanya Sofia keluar rumah di jam malam seperti ini. Ada sedikit urusan. Tidak lama kok, kata Sofia. Kalau begitu saya antar ya, Non.
tawar Hendra. Ia khawatir. Sofia menghentikan langkahnya. Ia menggenggam erat tali kelut baiknya. Tidak perlu, Pak. Saya tidak akan kabur. Saya pasti kembali ke rumah ini, ucap Sofia dengan nada berat. Maafkan saya, Non. Saya tidak bermaksud untuk... Suara klakson memotong ucapan Hendra. Taksi yang dipesan Sofia sudah datang. Sofia lantas menatap jam tangan. Ia menarik napas kenapa dia melampiaskan kekesalannya pada orang yang tidak bersalah. Nanti aku pulang sekitar pukul 11 malam. Hendra tak mencegah Sofia. Entah apa yang sudah terjadi. Ia bisa melihat kesedihan dari manik hitam gadis itu. Dan sejak memasuki rumah ini, yang terlihat dari wajah nonanya hanyalah kemuraman. Tidak pernah sekalipun ia melihat Sofia tersenyum. Baik, Non. Hati-hati di jalan. Hendra sedikit membungkuk. Berhenti, Pak. Pinta Sofia tiba-tiba. Fajar kemudian menepikan mobilnya. Berhenti di sini, Non? Ia bertanya heran. Sofia mengangguk saat ia melihat daftar tarif. Dimatikan, gadis itu menyipitkan matanya. Hari ini Bapak gratiskan khusus orang yang sedang galau, ucap Fajar. Nona yakin berhenti di sini. Fajar memastikan bahwa Sofia tidak akan asal berhenti. Terlebih selama ini mengantar jemput Sofia ini tidak pernah ke tempat-tempat nongkrong. Sofia gadis rumahan. Sofia menganggukkan kepalanya. Selamat datang, Kak. Sapa wanita yang berjaga di pintu. Sofia menyunggingkan senyum. Ternyata ada 3 customer yang duduk di dalam kafe. Satu orang bertopi yang menatap ke arahnya dengan senyum hangat. Satunya lagi seorang wanita muda yang duduk tepat di sebelah jendela, menatap ke arah luar dengan tatapan kosong. Lalu terakhir seorang wanita tua yang memakai kacamata tebal dengan tali emas. Mau pesan apa, Kak? Tanya wanita yang berdiri di penjaga kasir. Sofia masih terlihat papan menu. Matcha latte 1. Mau diantar? Apakah kamu menunggu? Tanya wanita itu lagi. Diantar saja. Setelahnya Sofia memutar tubuhnya. Banyak kursi kosong dan ia bebas duduk di mana saja. Akhirnya Sofia duduk di meja nomor 7, paling pojok dekat dengan jendela. Tempatnya nyaman menurut Sofia saat ini. Merasa sendiri di tengah keramaian, mungkin tidak hanya Sofia yang merasakannya. Mungkin 1 atau 2 orang yang berada di sepanjang jalan trotoar pun juga ada yang merasakan hal itu. Sofia berjalan di jembatan penyeberangan, melewati ruko dan kafe yang berjejer di pinggir jalan. Sesekali ia tertarik melihat pada pajangan yang ada di depan toko itu. Ia berhenti dan mengamati untuk beberapa menit, kemudian melanjutkan langkahnya. Sampai akhirnya ia benar-benar berhenti pada restoran cepat saji. Langit biru. Kini mulai mendung, aroma tanah petanda hujan akan turun, mendesak masuk ke dalam indera penciumannya. Sofia berlari menerobos kerumunan orang-orang. Ia menunduk, tak ingin ada yang melihat kesedihan di matanya. Apa Sofia belum pulang? Tanya Daniel. Istrinya sudah keluyuran sejak pagi tadi. Ia ingin memastikan apa Sofia sudah pulang apa belum. Belum, Tuan, sahut pelayan itu. Keluyuran kemana aja sampai sore begini belum pulang? Kesal Daniel. Sepertinya ia terlalu memberikan Sofia banyak kebebasan. Dan lihatlah sekarang, wanita itu ngelunjak. Tidak paham waktu, keluyuran sampai lupa segalanya, lupa pulang, lupa waktu dan berada di mana hujan-hujan begini. Kalau begitu hubungi dia, minta dia pulang secepatnya, titah Daniel. Baik, Tuan. Obrolan jarak jauh itu pun berakhir. Daniel lalu menatap luar jendela. Hujan semakin deras. Dan ia tak yakin Sofia bisa pulang dalam keadaan seperti ini. Menyusahkan saja. Sofia membiarkan hujan mengguyur tubuhnya, agar tidak ada yang tahu bahwa dia sedang menangis, agar tidak ada yang tahu bahwa dia sedang bersedih. Apa salahku? Apa salahku, ha? Rintih dan pekikan suara terdengar samar. Ditutupi oleh gemuruh hujan, Sofia pun menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia terduduk di pinggir jalan dengan sangat frustasi. Ia sangat kecewa oleh semuanya, sangat kecewa. Sampai ia tak ingin hidup, sampai ia ingin menyerah dan pergi dari dunia ini, karena lebih mudah menyerah daripada berjuang. Sofia, suara wanita tiba-tiba mengudara.